Salah satu yang mungkin kita bisa bawa pulang bersama adalah tadi Pak TGB menyampaikan memperbanyak perjumpaan ya. Tadi isi ruang keluarga, Mbak. Iya. Ya, jangan hanya ngendon di kamar tidur masing-masing. Betul. Berarti tadi dari cerita satu rumah mungkin punya banyak kamar tidur tapi ruang keluarga biasanya lebih besar. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin beberapa waktu belakangan gitu ya, saya melihat ada di beberapa komunitas gitu yang mungkin punya pilihan yang berbeda-beda, lebih banyak perjumpaan gitu. Karena pada dasarnya kita juga sama-sama ingin memberikan atau mencari yang terbaik ya Pak ya. Sekarang saya mungkin ingin bertanya kepada Bapak untuk bercerita. Kita melihat kondisi saudara-saudari kita di Gaza itu sampai saat ini juga masih memprihatinkan gitu. Sebagai negara Indonesia melalui Bu Menlu gitu ya, kita sudah menyatakan statement untuk bisa menyatakan posisi Indonesia merekomendasikan gencatan senjata Pak. Tapi ternyata masih banyak sekali, terutama saya melihat bahkan ibu-ibu yang harus melahirkan tanpa harus pakai alat bius gitu ya, yang sungguh miris dan juga menyedihkan tentunya, menyisakan pilu di hati kita masing-masing. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai pribadi untuk bisa mungkin membantu saudara-saudari kita di Gaza Pak yang saat ini sedang mengalami kesulitan Pak? Salah satu yang menurut saya penting dan ini yang dibawa oleh pesan ya 4 Februari, Hari Persaudaraan Manusia Sedunia, bahwa urusan kemanusiaan bicaralah dengan bahasa kemanusiaan. Jadi kalau urusan kemanusiaan kita jangan bicara dengan bahasa kelompok. Kalau kita sudah berangkat dari kelompok, kita nggak bakal sampai kepada esensi kemanusiaan itu. Karena kalau bicara kelompok, kita mencari perbedaan. Oh ternyata dia nggak sama dengan saya. Oh agamanya ternyata nggak sama. Oh ternyata dia dari kelompok ini yang bertentangan sama kelompok saya. Kalau kita berangkat dengan bahasa kelompok, maka sulit kita akan bisa memahami esensi kemanusiaan. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa kemanusiaan, maka pedihnya siapapun anak manusia di sudut terjauh dari bumi ini, itu juga menjadi kesedihan dan kepedihan untuk kita. Dan karena itu, kalau saya Mbak Martella ya, dalam situasi yang demikian luar biasa nih, tadi disebut masalah Gaza, ada sepertiga korban dari 26-27 ribu itu anak-anak ya, kaum perempuan. Tapi berita baiknya adalah ya, kalau kita lihat ternyata semangat giving ya, semangat untuk memberi dari bangsa Indonesia itu ternyata yang paling tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Indonesia ini masih diisi oleh orang-orang yang bicara dengan bahasa kemanusiaan. Dan itu yang patut kita syukuri. Itulah intangible asset kita sebagai bangsa, bahwa kita bisa merawat nilai kemanusiaan kita. Apapun ya, bencana atau krisis apapun, kalau kita bisa merawat nilai kemanusiaan itu, mudah-mudahan kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Ya, masalah Gaza menjadi juga pelajaran. Ini satu hal yang Mbak Martella, bahwa kalau tadi saya bilang bahasa kemanusiaan, yang kedua saya ingin sampaikan, ini memang ya di Palestina sama Israel itu ada masalah-masalah lain, ya, masalah macam-macam lah. Tetapi yang memupuk, yang menyuburkan masalah itu sehingga menjadi masalah yang terus-menerus, bahkan menjadi pembantaian demi pembantaian, adalah karena ada lugatul karohiyah, ada hate speech. Jadi yang diomongin di ruang publik itu maunya saling bunuh, saling balas, mata balas mata, nyawa balas nyawa. Yang dikembangkan terus seperti itu. Tidak ada ruang untuk lugatul hub atau love speech ya. Yang ada hate speech.
Ya namanya permusuhan kalau terus-menerus diucapkan ya tentu akan semakin subur. Tapi kalau semakin banyak yang menyuarakan ya, lughatul hub, lebih kepada nilai kemanusiaan, maka situasi pasti akan berubah. Itu menjadi pengingat bagi kita bahwa yuk kita di Indonesia ini dalam situasi Mbak Martella tadi sampaikan, mau politik kayak apa, sebentar lagi pemungutan suara, jangan biarkan bahasa kebencian mengisi ruang publik kita, mendominasi. Mari kita isi ruang publik dengan bahasa saling kemengertian, bahasa cinta, bahasa saling memahami dan saling menghargai. Perbedaan itu akan menjadi indah dan tidak menghambat persaudaraan kita. Terima kasih.